بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Berkahnya salawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Semoga akhir hayat kita bihusnil khatimah. Ingat pesan guru, bacalah salawat, mantapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai pisah dengan Riyadhul Jannah, tetaplah istiqomah di majelis yang penuh berkah. Semoga akhir hayat kita bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum guru kita sedoyo Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah memberikan panjang umur, Allah memberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung saja untuk selanjutnya kita mohonkan nasihat sekaligus ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman untuk bisa memberikan nasihat kepada kami, ilmu-ilmu kepada kami. Maka langsung saja kita dengarkan mau'izah hasanah sekaligus majelis ta'lim yang disampaikan beliau guru kita Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Abdullah Bil-Faqih kepada beliau. Fadhal fa'alikum masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma arsalar rahmanu au yursilu min rahmatin tas'adu au tanzilu illa wa tahal Mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhul mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Para hadirin hadirat,
Syair tadi, di masa lalu ada sebuah kisah yang sangat menghebohkan sekaligus menyentuh hati. Dibawakan oleh Maulana Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau nukil dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kala itu ada seorang alim, pinter ini orang, pinter. Kitabnya jago. Mulutnya kalau mengeluarkan dalil lancar, otaknya encer. Ayat Quran dan hadis keluar nggak pakai dipikir dari pinternya. Biasanya seseorang apabila ilmunya telah terlalu tinggi, dia akan memiliki penyakit qasawatul qulub, keras hatinya. Ketika dia ditanya selalu bisa menjawab. Ada kesulitan masalah terjadi di masyarakat, dia yang dicari. Kemasyhuran mulai menerpa di kehidupannya. Sebagaimana kita maklumi, kemasyhuran adalah penyakit yang menyebabkan munculnya sifat al-ujbu wal-kibru wal-riya. Ummahat khaba'ithil qulub. Sampai dia berkata, saya tidak perlu lagi di dalam menerangkan masalah ilmu, di dalam kehidupan saya untuk tersambung dengan Rasulullah SAW. Cukup dengan ilmu yang saya miliki. Tuh, kawat ini ucapan. Ulama-ulama saat itu yang memiliki basiratul qulub. Sebagaimana kita pahami al-ilmu ilman, ilmu zahir wa ilmu batin. Ilmu ada dua, ilmu zahir rujukan sanadnya ila maulana Rasulillah. Wa ilmu batin rujukan sanadnya juga ila maulana Rasulillah. Maka siapa yang ingin menjadi waris, pewaris dari ilmu Rasulullah, harus mengambil bagian dari ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau mengambil dari ilmu zahir tanpa ilmu batin, in akasal isnad wa sanaduhu yarji'u ila iblis al-la'in. Ada memang ilmu tanpa amal. Ada memang ilmu tanpa cahaya. Ada memang ilmu yang tidak tersambung kepada Maulana Muhammad, yaitu ilmu iblis yang disebarkan dari waktu ke waktu oleh anak cucunya yang disebut asyayatin. Kembali kepada hikayah tadi. Tidak terima ini orang yang punya mata hati. Faja'a ilaihi wa qala, ya alim fulani, ara'aita. Makna ara'aita ya akhbirni an aqta'a silataka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu kalau aku putuskan hubunganmu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayuhal ikhwan, kibir itu bahaya. Ujub itu bahaya. Orang yang sudah hatinya istiqamah, ada al-kibru wal-ujbu wal-riya, tidak akan menerima nasihat. La yakbalun nasihat abada. Ini orang karena dia bercengkrama selalu dengan sifat ujub dan kibir, dia tantang itu ucapan. Silahkan katanya. Ini yang ditantang warithu ilmi rasul, warithu ilmi nabawi. Salah satu orang yang kalau bahasa kita di Nusantara,
wali min auliyaillah, bukan hanya alim, tapi wali min auliyaillah. Begitu diputuskan hubungan orang tadi dengan Maulana Rasulullah, begitu diputuskan hubungan orang tadi dengan Maulana Muhammad, begitu diputuskan batin seorang insan dengan nabinya, begitu diputuskan batin seorang insan dengan rasulnya, begitu terputus hubungan batin seorang insan dengan Habibullah, kekasih Tuhan semesta alam, falam yalbath yathiran illa waqad sajada lis-salib. Tidak lama berserang pikiran ulama tadi diserang kacau. Mikir ke sana, mikir ke sini, sehingga dia berubah, kepercayaan kepada Tuhan hilang. Kepercayaan kepada pencipta semesta hilang. Dan dia masuk wal'iyadu billah, alfu iyadhi billah, ke dalam agama Nasrani. Na'udhu billah. Ayuhal ikhwan, akhi, ukhti, yang kalian kerjakan 40 malam ini luar biasa sekali. Hati seorang yang cinta kepada Nabi Muhammad akan menangis mendoakan Anda. Dan semua umat Islam di Nusantara yang mengadakan arba'iniyat untuk maulidu Rasulullah. Di Bandung banyak arba'iniyat, di Jakarta banyak arba'iniyat, di Palembang, di mana-mana. Mudah-mudahan seluruh Nusantara dikepung 40 malam dan 40 malam kembali 40 malam Maulidun Nabi Muhammad. Pegang ini kebiasaan. Saya katakan bahwa arba'iniyat 40 malam Maulid Nabi Muhammad adalah madrasatun nabawiyah. Adalah madrasatun akhlaqiyah. Adalah madrasatul mawaddah. Sebuah madrasah 40 malam mempelajari napak tilas jejak al-insan al-kamil. Tidak terkenal di luar negeri. Boleh jadi terkenal di luar negeri, tidak terkenal di Indonesia. Ada lagi, boleh jadi terkenal di alam dunia, tidak dikenal di alam langit. Ada yang dikenal di alam langit, tidak dikenal di bumi. Sayyidi Uwais al-Qarni masyhurun inda ahli sama', majhulun inda ahli al-ard. Ada seperti itu. Tapi yang kalian pelajari ini, insan kamil ini, dikenal di bumi, dikenal di langit, dikenal di alamul jin, dikenal di kitab-kitab orang kafir, dikenal di Injil, dikenal di Zabur, dikenal di Taurat, bahkan ahlun nar mengenal Nabi Muhammad. Apakah kalian mengerti bahwa setiap hari Senin ketika terjadi peristiwa berubah dinginnya api neraka sampai berubah menjadi percikan air yang bisa diminum oleh seorang insan yang dulunya benci anti kepada Nabi Muhammad. Al-qissah ma'rufah, terkenal ini riwayat. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh punya renungan bagus tentang peristiwa itu. Apa kata beliau? Di dalam api neraka ada maulidu Rasulullah. Di dalam api neraka, ketika api itu menyala-nyala, Allah Ta'ala menciptakan maulidu Rasulullah. Karena itu, kebiasaan ini bukan hanya harus dipertahankan, tapi harus dikembangkan.
Bukan harus diserang, tetapi kita harus memberi penerangan kepada orang-orang yang anti arba'iniyat. Katakan kepadanya, ya akhi, keterangan tentang Nabi Muhammad bukan butuh arba'in, bahkan butuh 1001 malam. Tidak cukup untuk mengupas tuntas al-insan al-kamil al-mukammal Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau disebut At-Tahir, maka per detik beliau tambah suci. Ini renungan abah saya dulu saat menerangkan Maulid. Apabila beliau disebut Al-Kamil, maka setiap detik beliau tambah sempurna. Apabila beliau disebut Al-Muallimul Murabbi, maka pengajaran Nabi Muhammad kepada umat. Jangan dikira bahwa Rasulullah SAW selepas beliau meninggal, beliau lepas tangan. Sudah, umat saya bukan urusan saya. Saya tidak tahu menahu. Itu urusan sahabat, habis itu tabi'in, habis itu tabi'ut tabi'in, terus sampai kiamat. Lah. Jangan sampai ada dugaan bahwa Nabi Muhammad melepas kedua tangan beliau, tidak mengurusi, tidak mentarbiyah, tidak memberikan ta'lim, tidak memberikan durus kepada al-ummatul Muhammadiyah. Hasya wa kalla. La. Mad dalil liqaulika hadza? Kalau saya ditanya, ada satu santri Nabi Muhammad, ada seseorang salik yang berjalan terus mengikuti jejak langkah Rasulullah. Kalau dia baca di kitab Nabi Muhammad, puasa Senin Kemis beliau puasa. Kalau beliau baca di kitab bahwa kana khuluquhul Quran, takhallaqa bi akhlaqil Quran. Kalau beliau baca di kitab bahwa Nabi Muhammad yusalli wa yusallimu ala nafsihi, Anda harus tahu bahwa Nabi Muhammad juga yusalli wa yusallimu ala nafsihi. Dia berbanyak salawat ala Nabi Muhammad. Sampai terbuka hijab wajtama'a bi maulana Rasulillah. Hijab terbuka. Seorang santri bertemu dengan guru batinnya. Seorang salib bertemu dengan Nabi harapannya. Beliau bernama Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu wa an sairi auliyaillah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, Allah Ta'ala menjadikan kematianku hanya sebagai hijab bagi orang-orang yang hatinya tertutup daripada melihat aku sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Adapun orang-orang yang terbuka hatinya, adapun orang-orang yang terbuka hatinya, adapun orang-orang yang terbuka nuraninya, maka aku Rasulullah akan selalu mendatangi mereka. Allahumma salli ala Muhammad, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat ala ya Habibi ya
Ya Nabi salam. Salah satu hubungan batin kita dengan Nabi Muhammad sudah kita laksanakan, yaitu mendawamkan maulid Simtud Durar. Dan maulid apapun, kullu zain, maulid apapun. Tetapi karena isnad kita tersambung dengan Simtud Durar, kita istiqamah Simtud Durar. Itu sudah bagus. Tapi bukan hanya di situ. Ada satu lagi. Setiap malam, mulai malam 1, 2, 12, ini malam 13 sekarang. Malam 13 terus. Wilayatul afkar. Renungan kita tentang Nabi harus bertambah. Kita harus punya jiwa tidak puas. Saya tidak puas kalau pemahaman saya tentang Nabi Muhammad hanya segini saja. Tidak bisa. Sebab kedekatan kita kepada Nabi tergantung jauhnya pemahaman kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, banyak riwayat saya dengar. Ada riwayat peperangan yang nyaris umat Islam kalah. Ini betul terjadi, ini sahih. Madhkur fil kutub. Zaharun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pimpinan umat Islam, waqala ya fulan, serang dari arah sini. Serang dari arah sini. Sebentar saja Nabi muncul itu. Serang dari arah sini. Kemenangan akhirnya diterima oleh umat Islam kala itu. Berapa banyak orang yang sakit. Kalau ini sampai sekarang, sampai malam ini saya yakin ada orang yang bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dalam keadaan sakit, syafahullah, disembuhkan oleh Allah. Ala yakin sampai malam ini ada orang yang hatinya goncang gelisah sampai nyaris stres gila. Thumma dzakara Rasulullah wa shalla wa sallama alaihi wa tawassala bin Nabi Muhammad. Dia diberi ketenangan batin oleh Allah Ta'ala. Ibhathu anin Nabi Muhammad. Ibhathu an syafaatihi li ummatih. Saya setiap masuk ke dalam satu kota, saya selalu bertanya, madza hadir? Apa yang terjadi di sini? Saya tanya kiai-kiainya. Ada yang mengalami istrinya sakit. Ini yang baru-baru saya dengar. Ada yang mengalami istrinya sakit. Kebetulan istrinya tidak satu. Tapi yang sakit yang paling dicintai. Ini repot. Mahbub. Cinta, repot cintanya. Akhirnya bingung dia. Ya Allah. Kalau yang hilang yang sedang-sedang cintanya masih gak apa-apa, tinggal cari baru. Ini yang paling dicintai dia. Ingat. Pesan gurunya. Ya Allah, ini pesan luar biasa ini. Isma'u an hadzal kalam. Bahwa di akhir zaman semua pintu-pintu kewalian para wali tertutup, au qala nyaris tertutup, kecuali satu bab maftuh, babu Maulana Muhammad. Hanya satu pintu yang tersisa untuk ditawasuli. Babu Rasulullah, babu Maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena dia pecinta maulid Barzanji, dia ambil Barzanji. Ini sama saja, kita Habsyiyah sama. Beliau ambil maulid Barzanji. Duduk di rumah sakit. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Mulai baca dari awal nangis jerit-jerit manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya. Padahal ini bukan wali, ini yang
Bukan wali min awliyaillah yang membaca, biasa-biasa saja. Tapi qalbuhu asyik bin Nabi Muhammad. Ada asyik. Tidak bisa didustai. Orang bilang, saya cinta Nabi Muhammad. Kullu mudda'in mumtahanun. Orang boleh mengaku tapi layak diuji coba. Setiap pecinta ada tanda. Kalau tidak ada tanda jangan mengaku-ngaku cinta Rasulullah. Dia baca terus sampai qiyam, terus sampai habis, sampai doa. Istrinya yang paling dicintai, yang sudah divonis tidak mungkin sembuh. Saya nggak enak mau cerita penyakitnya, takut dia ngikuti acara ini. Yang sudah divonis tidak tertolong, begitu keesokan harinya dicek, afahullah azza wa jalla. Allah Ta'ala memberikan afiyah bi barakati maulidil Barzanji. Dan saya kira semua maulid punya daya sembuh yang luar biasa. Kenapa? Mintanya satu, Barzanji ya ke Nabi, Habsyi ke Nabi, Diba ya ke Nabi, Dia ulama ke ini yang hebat, ini pusatnya ini. Nabi Muhammadnya ini yang hebat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa sampai sekarang orang tidak bosan membaca Maulid Habsyi? Gak ada bosan. Anda malah sudah mencoba bertahun-tahun, 40 malam tidak ada bosan. Diterangkan kemanfaatan ilmu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang lebih dari pengarang-pengarang yang lain. Lisyiddati mahabbatihi bi Rasulillah. Karena sangatnya cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, kita ini tukang wirid, tukang tirakat, santri-santri, pasti pingin keramat. Tidak baik itu, kapan-kapan kita bahas. Dilarang di thariqah keinginan keramat. Tapi itu kenyataan. Orang tirakat pingin keramat, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Segala macam keinginannya. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, apa beliau bilang? Wa dhih karamah dzikrun nabiyil karim. Kekeramatan yang dikejar oleh Habib Ali Habsyi, kata beliau, sudah saya dapat. Apa? Dzikru Rasulillah. Mengenang Nabi Muhammad. Karena itu dikatakan bahwa tidak ada syair dalam masalah apapun yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kecuali fihi dzikru Rasulillah. Boleh dicek ini. Lihat di diwan beliau. Syair apapun. Baru berapa bait. Gak bisa, sudah larinya ke Nabi Muhammad. Sebab beliau tidak bisa menipu dirinya sendiri. Li'annahu yuhibbu Rasulullah. Li'annahu yuhibbu Muhammadan. Karena beliau mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan saya yang malam ini ditakdirkan ke sini. Saya baru saja datang, sampai ke rumah juga belum. Sama Habib Taufik ditelepon, disuruh ke sini. Katanya Syekhuna Habib Abdurrahman Barakbah nggak ada pembicara. Saya bilang, saya baru datang. Kata Habib Taufik, sebelah, Habib. Waduh, kalah dalil saya. Di sebelah rumah antum itu, sebelah. Saya mau bilang enggak, dalilnya sebelah. Ya sudah, nggak bisa jawab saya. Ya akhir. Alhamdulillah sudah lama saya tidak sowan ke sini. Dulu saya pernah ngisi zaman Gus Rohim berapa kali, alhamdulillah. Rahimahullah, rahmatullah beranan gerubin. Nah, ini harus diakui, Saya mau ngomong kan, bukan karena saya caper sama anak-anaknya, enggak. Buat apa caper? Tapi ini kenyataan. Anak-anak beliau ini siapa nih? Gus Rofi, terus apa lagi? Gus Ibrahim. Punyai antum juga hadir ya. Punyai. Ini harus diakui bahwa pahala arba'iniyat khususon di Malang dan Jawa Timur ini kembali pahalanya kepada Gus Rohim. Itu harus diakui. Sebab beliau yang tajdid sini. Saya tidak mengatakan seluruh Indonesia. Sebab saya tahu sebelum di Malang, di Jakarta sudah ada.
Sebelum di Jakarta, di Palembang sudah ada. Tapi untuk Malang dan Jawa Timur, ini harus diakui. Tajdid dari beliau, mulai merintis sama Habib Abdurrahman. Khalas, tinggal enaknya sekarang. Anda baca nih, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ini semuanya baca. Ya. Kembalinya ke sana itu. Kembali ke kuburan beliau itu. Itu sudah nggak pakai barangkali, positif. Terus Allah itu baik, maha baik Allah itu. Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Dilipat gandakan dari 1 sampai 700. Ulama berpikir berhenti sampai 700. Tidak. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala melipat gandakan, terserah Allah. Ya bakhtu. Saya ghirah kepada beliau sebab saya tidak mampu bikin ini. Ghirah saya kepada Gus Rahim luar biasa. Karena itu pertahankan Maulid 40 malam. Antum ala haq. Ini jalan yang benar. Kalau ada yang mengatakan kenapa nggak bikin 40 majelis taklim? Lah, ini taklim. Ini lagi taklim ini. Arba'iniyat itu sudah saya katakan di depan tadi adalah madrasatun nabawiyah. Ini lagi taklim ini kita ini. Dan ilmu keseluruhan, semua ilmu terutama di akhir zaman ya, semua jami'ul ulum terutama di akhir zaman akan putus asa semua ahlul ilm. Akan putus asa semua ahli muthala'ah ketika membaca kitab. Ini doa tidak akan diterima kalau ada makanan haram sengaja tidak sengaja masuk ke perut. Pingsan kita baca itu. Mana ada makanan yang bersih daripada haram sengaja atau tidak disengaja. Gak bisa sudah. Baca kitab lagi. Siapa-siapa yang melihat wanita yang tidak halal tidak akan bisa khusyuk sholatnya 40 hari. Repot ini. Ada lagi. Siapa-siapa yang melihat muka orang kafir, hatinya akan keras 40 yauman. Bingung lagi kita. Ada lagi. Man nadhara ila wujuhil mujrimin lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Melihat muka ahli dosa, sholat ditolak 40. Udah angkat tangan semua ini. Apa yang tersisa? As-salatu wassalamu ala Rasulillah. Qira'atu maulidi Rasulillah. Al-istighathatu bi Rasulillah. At-tawassulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadil cukup sampai sini. Saya izin akan langsung mohon doa kepada Bani Abdurrahim, Bani Syadili, ada anak-anaknya ke Syadili. Mudah-mudahan semua jamaah yang di sini diberi futuh, diberi munuh, diberi rusuh, diberi salahul qalb wal jasad barruh, diberikan istiqamah, diberikan mahabbah, dan mudah-mudahan diberi rizki bertemu dengan Rasulullah, bisa mimpi Rasulullah, bisa melihat wajhun Nabi Muhammad, tidurnya didatangi Nabi Muhammad, mimpinya didatangi Nabi Muhammad, kamarnya didatangi Nabi Muhammad, rumahnya didatangi Nabi Muhammad, anaknya didoakan Nabi Muhammad, istrinya didoakan Nabi Muhammad, suaminya didoakan Nabi Muhammad, ayahnya didoakan Nabi Muhammad, ibunya didoakan Nabi Muhammad, murid-muridnya didoakan Nabi Muhammad. Wa nahnu jami'an ma'a Rasulillah. Ya Allah, ya Allah. Wa nahnu jami'an ma'a Rasulillah. Di alam dunia bersama Maulana Muhammad. Ketika kita meninggal dihadiri Maulana Muhammad. Di alam langgeng bersama Maulana Muhammad. Wa fil jinanil aliyah مع مولانا محمد على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Sayyidul Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, yang telah menyempatkan hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis Riyadul Jannah semakin tambah barokah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menambah rasa cinta kita yang kuat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan guru kita Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih, Allah memberikan panjang umur, Allah memberikan sehat wal-afiyah. Mudah-mudahan dalam perjalanan pulang Allah memberikan keselamatan sampai tujuan. InsyaAllah kita dipertemukan kembali dalam keadaan istiqomah dan sehat wal-afiyah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya sebelum kita tutup dengan kita aminkan doa maulid bil barakah untuk bisa menyampaikan ilmu nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Thani As-Sagaf kepada beliau. Fadhal fa'alikum masyurah.